Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'am wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbihi wa al wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah ini khatib mengajak, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang masih terus saja mengalir kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan dengan baik di bawah naungan rahmat darinya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga kita semua. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti meningkatkan kesungguhan kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang dengan segenap kemampuan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan, satu hal yang harus senantiasa kita usahakan adalah bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Keberadaan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan jumlah begitu banyak dan beragam menuntut kita untuk senantiasa berusaha saling memahami dan menyesuaikan diri dalam menjalani pergaulan. Hal ini karena baiknya pergaulan terhadap sesama manusia merupakan salah satu tanda baiknya keimanan dan keislaman kita. Salah satu tanda baiknya pergaulan atau muasyarah kita dengan sesama adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jamaah rahimakumullah, lisan yang kita miliki merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam naj'al lahu 'ainayn wa lisana wa syafatain. Artinya, bukankah kami Allah telah berikan kepadanya dua buah mata, lidah dan juga dua buah bibir. Lisan merupakan bagian tubuh yang bisa dikatakan paling banyak digunakan dalam keseharian kita ketika berinteraksi dengan manusia lain. Sebagian besar atau bahkan mungkin hampir semua aktivitas komunikasi kita menggunakan lisan. Oleh karena itu, lisan kita sangat berpotensi untuk mendatangkan kebaikan ataupun sebaliknya mendatangkan keburukan. Jamaah rahimakumullah, menjaga lisan sangat erat kaitannya dengan menjaga hati dan pikiran. Apa yang diucapkan oleh lisan adalah representasi dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita baik dan benar, maka apa yang keluar dari lisan juga kata-kata yang baik dan mengandung hikmah. Sebaliknya, jika perasaan dan emosi yang ada dalam hati dan pikiran kita tidak dapat kita kendalikan, maka yang akan muncul melalui lisan adalah kata-kata yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Begitu pula apa yang diucapkan lisan sebaliknya juga turut berpengaruh pada hati dan pikiran kita. Menjaga lisan selain dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, juga karena setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu
raqibun atid. Artinya tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Jamaah rahimahumullah, pentingnya posisi lisan sehingga ia mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain juga tergambar dalam hadis Nabi di mana beliau bersabda, "Idza asbaha Adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqulu ittaqillaha fina fa inna nahdu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Artinya, apabila anak cucu Adam masuk waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus, dan apabila kamu bengkok, maka kami pun bengkok." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Seorang manusia bisa masuk surga atau sebaliknya masuk neraka disebabkan karena lisannya. Lisan manusia jika digunakan untuk melakukan kebaikan seperti berzikir, membaca Al-Quran, mengajarnya ilmu, menasihati orang lain, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah dari melakukan kemungkaran, maka hasilnya adalah pahala yang mengalir yang akan mengantarkan pemiliknya kepada surga. Akan tetapi jika lisan hanya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, menggunjing orang atau ghibah, memfitnah, adu domba dan perkataan-perkataan buruk lainnya, maka yang muncul hanyalah dosa dan permusuhan yang balasannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimahumullah, maka jika kita perhatikan kelakuan sebagian banyak orang saat ini, kita pantas prihatin melihat banyaknya mereka yang tidak memperhatikan dan dapat mengendalikan lisan mereka, baik lisan dengan makna sebenarnya atau lisan dalam arti mengeluarkan kata-kata lewat tulisan. Sekitar kita banyak kita temukan orang yang berpendapat berbicara tentang suatu masalah tanpa memiliki dasar keilmuan yang jelas. Di media-media sosial dapat dengan mudah kita lihat banyak orang, bahkan mungkin termasuk kita, juga pernah berkata-kata, memberikan komentar, kecaman, hinaan yang seringkali hanya berdasarkan prasangka dan tidak jarang menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Dan itu semua menjadi kegiatan sehari-hari, entah hanya untuk iseng, ikut-ikutan, meluapkan perasaan atau hanya sekedar mencari popularitas. Perbuatan seperti ini oleh Allah dikecam, antara lain melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu memuji sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah." Artinya, celakalah bagi setiap mengumpat lagi mencela. Quran surat Al-Humazah ayat 1. Jamaah Jumat rahimahullah, melihat betapa beresikonya lisan yang kita miliki dan betapa penting upaya untuk menjaganya, perintah untuk menjaga lisan oleh Allah dibarengkan dengan perintah untuk bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang dapat berkata-kata dengan baik. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa maka diamlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimahullah,
Setelah kita tahu betapa berat ancaman Allah bagi orang yang tidak dapat menjaga lisannya, maka menjadi keharusan bagi kita untuk berusaha mengupayakan lisan kita agar senantiasa dalam kebaikan. Di antaranya yang pertama, hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan, saling mengingatkan, menasihati atau menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114 Allah berfirman yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Yang kedua, caranya adalah tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita maupun orang lain. Misalnya gurauan-gurauan yang berlebihan dan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya dan hanya menghabiskan waktu. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Berikutnya yang ketiga adalah tidak membicarakan semua yang kita dengar, meskipun kita merasa kita tahu. Karena tidak semua hal yang kita tahu perlu untuk dibicarakan, apalagi jika sebenarnya kita tidak betul-betul tahu kebenarannya. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang ketika dia membicarakan semua apa yang telah dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang terakhir, yang keempat adalah tenang dalam berbicara dan tidak berpanjang lebar. Ini juga menjadi tanda kecerdasan seseorang, di mana ia mampu menyampaikan hal-hal dengan singkat, tidak bertele-tele, namun isinya jelas. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara, sesungguhnya Nabi SAW apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya karena saking sedikitnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah, ketika kita mampu mengendalikan dan menjaga lisan kita, maka insya Allah akan memberikan banyak pahala dan keutamaan. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa suatu ketika sahabat beliau Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah muslim yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah menjawab, seorang muslim yang paling utama adalah yang mana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga roh yang tadi membangkitkan kesadaran kita untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Jika kebetulan selama ini lisan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka mari kita hentikan dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan menuntun kita untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik di waktu-waktu selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر